duit saya nggak ada. Surat Yasin tersebut ayat 13 ayat 14 itu nggak jadi duit saya, aku karungin kembali karungin kembali duitnya, jadi aku kasih kau. Cuma nipu aja ternyata. Ini bukan gereja. Kalau gitu ini bukan siapa gereja. 3 utusan di situ yang ditertulis. Ini bukan gereja. Udah. Siapa? Nggak usah kau kembali ke sini. Penyesat setelah Yesus itu siapa? Juma. Nggak ada orang Kristen yang sehat kan? 3 utusan di situ. Kenapa kalian? Kenapa kau tanya saya? Sebutkan. Juma, kenapa kau tinggal sebutkan saja nama 3 utusan? Kamu yang harus menyebutkan. Kamu yang harus sebutkan, Sota. Oke, saya sebutkan. Salah satunya ada nama Paulus di situ. Di mana? Coba bacakan ayatnya, coba. Saya ingin dengar. Is arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Mana namanya Paulus itu? Yang mana namanya Paulus? Bagi mereka suatu perumpamaan penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepadanya, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang, lalu mereka mendustakan keduanya, maka kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Siapakah ketiga utusan itu berdasarkan ayat? Loh, kok jadi kau tanya saya mana nama Paulus? Bentar. Saya sebutkan dalam ayat ini disebutkan ada ketiga utusan tersebut adalah Yohana. Di mana tertulis di Al-Quran nama itu, di mana? Ya makanya itu saya tanya, kalau memang Al-Quran itu kamu yang mengklaim di dalam Al-Quran ada nama pendiri Kristen Paulus, mana tertulis? Saya bilang benar, di sini ini ada nama Paulus di sini. Bulus. Ya mana deh? Ku bacakan lagi. Is arzalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzatna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Mana namanya Paulus di situ? Oke, memang nggak disebutkan dalam ayat itu. Ya. Begini dia. Oke. Siapa yang bisa kembali ke tema. Utusan ini siapa aja namanya? Penyembah Kristus, kembali ke tema. Jangan kau mengibul di sini. Jangan ngibul. Kalau kau takut, kenapa kau nggak bilang aja? Gitu loh, cuma bilang. Udah kau turun ke utusan 3 itu. Oke, berdasarkan ayat itu. Ini bukan gereja. Di gereja boleh kau nipu, di sini jangan kau nipu. Nggak ada umat Islam yang kau tipu dengan Al-Quran. Jangan kayak gitulah saudara. Jangan terlalu memperlihatkan sisi kebenaran Al-Quran. Jangan. Ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Kenapa bisa demikian? Yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir itu ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, tetapi sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Kalian tidak bisa menipu kami, nggak bisa. Kamu menjelaskan Al-Quran, kau cuma menipu diri kalian. Kasihan kami sama kalian. Mending bahas ini. Penyesat setelah Yesus itu siapa? Kenapa lari ke Al-Quran surah Yasin? Penyesat yang datang setelah Yesus siapa? Apakah Nabi Muhammad? Tunjukkan data. Itu aja. Kok larinya kemana-mana? Sederhana kok itu untuk menjadi waras, teman-teman. Jangan sombong terhadap kebenaran. Kalau Nabi Muhammad itu penyesatnya, tunjukkan datanya. Tertulis di mana? Apakah Nabi Muhammad pernah datang kepada murid Yesus di abad pertama? Kan tidak pernah. Lalu siapa? Nah ini, kami hadir untuk membahas ini, untuk menolong kalian. Bukan untuk menista, bukan untuk menghujat. Maka sejatinya, kedepankan kejujuran, jangan kebohongan. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Ah, dari situ aja dulu jujur, supaya tahu, oh penyesatnya itu siapa gitu loh. Sederhana kan? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu itu siapa?
Nah, setelah kita tahu kamu itu siapa, nanti kita akan gampang tuh menyelidiki siapa nabi palsunya. Siapa aja yang datang kepada kamu ini. Apakah Nabi Muhammad pernah datang di abad pertama di kamu, ke kamu? Gak pernah. Lolos nabiku kan? Alhamdulillah. Lalu siapa yang pergi ke kamu, murid Yesus? Ayo. Itulah dia nabi palsunya. Sederhana kawan. Sederhana. Tetapi karena kalian justru membenarkan kata Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun, maka perdebatan makin panjang. Kenapa? Karena Al-Quran ingin menorehkan kebenarannya. Wahai umat Islam, tengoklah mereka, saudara-saudaranya iblis itu. Mereka akan membantu iblis untuk menyesatkan manusia. Ya buktinya, Anda melilit lidah Anda, kemudian keluar dari konteks dalil. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu itu siapa di situ? Dari situ aja ketahuan kebenaran Al-Quran bahwa kalian akan menolong iblis, membantu iblis agar manusia itu bisa percaya kepada kalian, agar manusia ikut untuk mendurhakai Tuhan. Itu kami datang di sini untuk menolong kalian. Semoga saudara-saudara paham. Silakan. Oke, ada 3 ya. Mungkin bisa dinaikkan satu lagi, Bro Goldian. Oke, Bang Fandi, aku sapa dulu ya, teman-teman Oten, Bro Robi Saputra, Bro Yordan, sama Bro Jericho. Selamat malam. Salam sejahtera. Langsung dibuka mute-nya, teman-teman yang Kristen. Silakan, Bro Robi. Oke, tumbang satu ya. Bro Jericho, silakan. Gelombang kedua ya. Lanjut, Bang Jericho. Malam Bang Juma. Malam saudara. Malam. Kristen Bang. Malam Bang Juma. Iya, malam. Ya. Ya. Oke, Bang Robi Saputra ngomong Bang, Kristen atau Muslim agamanya? Oke, kita turunkan, mungkin Muslim terpencet. Oke, Bro Jerry, selamat malam, Bro Jerry. Kristen beliau. Kristen. Malam Oke. Pak, malam. Silakan Pak Bisa Jericho. aku bertanya? Iya. Sesuai Malam topik ya. Bang Juma. Oke. Malam, suara kedengaran. Suara kedengaran Gurunda. Kalau saya jawab di luar topik dulu bisa ndak? Mohon maaf. Kita edukasi Bang, tapi silakan aja Anda bernarasi. Silakan. Oke, makasih Bang Juma atas kesempatannya. Jadi Iya. saya mohon maaf dulu karena isu yang saya dengar ini yang terjadi di media sosial ini, khususnya air kencing unta itu kok diminum. Nah, saya mohon data atau rekomendasi perkataan yang jelas dari kubu saudara kita Muslim untuk menjelaskan itu. Saya tidak mau menghujat atau mengapa, tetapi saya ingin tahu kebenaran tujuannya itu apa sih sebenarnya. Itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan Bang Juma. Mohon maaf kalau memang ada. Baik Bang. Jadi kalau berbicara mengenai kisah tersebut, itu bercerita temporer. Ketika ada seorang yang datang kepada Nabi Muhammad, masuk kemudian di kota, orang itu datang dari jauh, kemudian dia tidak cocok dengan cuaca yang ada di sana, kemudian beliau sakit orang tersebut. Di situ belum ada rumah sakit, di sana nggak ada klinik, nggak ada apotik dan seterusnya. Orang itu datang kepada beliau, sakit beliau orang itu. Maka diperintahkan kemudian, silakan kau pergi ke sipulan, minta kemudian susu dan kencing ontanya, minum. Apa yang terjadi? Sembuh. Hebat bukan? Setelah orang itu sembuh, apa yang terjadi? Orang itu membunuh, merampok daripada orang yang memberi bantuan kepadanya. Itu berlaku hanya untuk orang tersebut. Bukan berlaku seperti yang Anda pikirkan, bahwa kami umat Islam disuruh minum kencing otak. Enggak. Ikan Bang, waktu itu nggak ada apotek, nggak ada rumah sakit. Dan itu sugestinya orang tersebut sembuh. Itu yang disebut mujizat, bukan? Nah, kalaupun hari ini ada orang yang mau minum kencing onta, silakan aja, tapi kan nggak ada perintahnya. Perintah itu hanya datang kepada oknum yang tadi, bukan datang kepada seluruh umat Islam atau seluruh manusia.
Dan meskipun demikian, silakan Anda Google, cari di Google. Apakah secara ilmiah, secara sains, secara ilmu kedokteran, ada manfaat dari kencing onta itu? Ternyata ditemukan mampu membunuh racun-racun kanker, penyakit-penyakit kronis. Itu manfaatnya. Tapi itu bukan berarti diperintahkan kepada kami untuk minum itu. Nah sekarang, kalau pertanyaan seperti ini diajukan kepada umat Islam, dan itu dianggap sesuatu yang error, tidak masuk akal, lalu bagaimana dengan Yehezkiel 4 nomor 12, Pak? Yehezkiel 4 nomor 12, kitab yang Anda gunakan, ada perintahnya, ambillah roti itu, bakarlah di atas tai kering. Itu gimana itu, Pak? Oke, Bang Juma. Iya, itu pertanyaan yang sama. Silakan Anda jawab. Iya, artinya dari yang disampaikan, yang sebenarnya asal usulnya air unta diminum, oke, saya sudah bisa untuk mengerti. Sama aja 3 tahun yang lalu, pada saat saya di hutan, tiba-tiba saya merasakan sakit gigi. Ada teman yang sampaikan ke saya, coba kamu kencing, minum air kencingmu. Aku dulu pakai begitu, sakit gigiku hilang. Nah ternyata pas kukumur, setengah jam kemudian itu langsung hilang. Nah jadi memang masuk di akal. Jadi terima kasih atas informasinya tentang masalah tadi yang aku sampaikan. Jadi supaya hal yang ini bisa ndak simpang siur, asal mulanya air kencing unta itu diwajibkan atau tidak diwajibkan. Ternyata Bang Suma bilang memang kondisi saat itu tidak ada dokter apapun, cuma ada informasi bahwa kencing unta bisa untuk menyembuhkan. Ternyata dilakukan, memang bisa sembuh, tapi itu bukan dari kewajiban. Betul. Ya betul. Nah sekarang Bang Juma kalau mau nanya ke saya bisa Bang. Jadi kita edukasi aja ini. Iya. Yang tadi Bang, yang saya katakan Yehezkiel 4:12 itu perintah kemudian untuk makan roti yang dibakar di atas jelai tai kering manusia, itu gimana itu menurut Abang? Karena itu perintah. Setuju itu Bang. Hah? Biar perintah, aku nggak setuju. Yang namanya tai itu gimana Mas? Bagaimana? Ya. Aku nggak setuju itu. Yang lain aja Bang. Allahu Akbar, masih waras saya Bang, masih waras. Tapi itu firman Tuhan katanya. Iya, tapi firman Tuhan yang sebenarnya itu tidak mungkin hambanya atau umatnya disuruh makan tai. Nah itu sudah lain lagi itu, nggak ada cerita itu gitu. Jadi perintahnya makanlah roti itu. Jadi perintahnya makan yang bundar, kalau engkau harus membakarnya di atas tai kering manusia. Kalau rotinya saya mau makan Bang Juma, tetapi kalau bercampur tai itu rotinya saya tidak akan makan, walaupun itu perintah. Bagaimana itu ya? Nah itu firman Tuhan perintahnya. Makanlah roti itu dan bakarlah di atas tai kering manusia. Makanlah di hadapan mereka. Astagfirullahaladzim. Bagaimana cerita itu? Jangan dipaksa dong saya Bang Juma. Artinya saya secara pribadi. Itu firman Tuhan Bang. Harus. Nah biar firman Tuhan mengatakan seperti itu, saya tidak akan makan. Nanti Pan dikirim beberapa kontainer dari sapi tank yang disedot mungkin ke untuk dijadikan sebagai bahan. Artinya saya tidak akan makan itu Bang Juma. Berarti Anda berdosa dong. Perintah. Anda berdosa karena melanggar firman Tuhan. Masalah saya berdosa, nanti itu saya pertanggungjawabkan. Tetapi kalau perintah itu disuruh makan tai, saya tidak akan mau. Bukan disuruh makan tai, disuruh bakar roti di atas tai kering. Baru dimakan. Iya, jelas itu perintahnya. Ya itu. Saya nggak mau itu.
Itu perintahnya. Makanlah roti seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas tai kering manusia. Nah, itu. Jadi kami bisa bantu kalau saudara kekurangan tai kering, banyak kok. Kita bisa sumbangkan gratis. Nggak perlu dibayar, Bang. 1 karung itu gratis lah. Artinya walaupun itu perintah, tidak ada yang namanya perintah yang benar menyuruh kita bakarlah roti itu dicampur tai lalu kita makan. Itu ada dalilnya. Goldian besarin Goldian. Kita lihat dulu Bang ya sebelum kita masuk ke tema yang lain. Ini supaya teman-teman jangan selalu menghina kencing onta ini. Yeskiel berapa Gurunda? 4:12. Oke, Yeskiel 4:12 ya teman-teman. Kita lihat apakah mau menerapkan ini ya. Coba Bob jauh-jauh dulu, bising kali tempatmu Bob. Coba jauh-jauh dari suara keributan itu. Bising kali. Besarin anunya, tulisannya. Oke. Silakan teman-teman Kristen. Salah nggak saya? Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Cobalah itu Bang. Waduh. Iya. Artinya itu Bang Suma, secara saya pribadi, walaupun itu perintah, itu tidak akan kumakan. Alasannya? Ya, alasannya itu sudah salah gitu loh. Tuhan salah berarti. Tuhan salah. Saya tidak menjas Tuhan salah kalau Tuhan itu tidak pernah salah. Artinya ini perintahnya itu yang buat. Iya, yang saya tidak mau, yang saya tahu Tuhan Maha Pencipta itu tidak pernah akan memerintahkan umatnya atau hambanya untuk makan itu. Nah itu. Jadi kenapa ada perintah? Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Iya. Dan engkau harus membakarnya di atas tai kering. Nah, yaitu dasar dari kata-kata itu Bang Juma itu tidak cocok dengan hati nurani dan pikiran saya. Makanya walaupun zaman ini sekarang ada perintah lagi seperti itu yang akan dilakukan, tidak akan saya makan. Kalau yang lain bisa makan, kalau saya tidak mau. Tapi kan bukan taiknya yang dimakan Bang, ini dibakar aja di atas tai kering. Tai keringnya jadi apinya, baranya gitu loh. Apa bedanya? Kan nggak dimakan taiknya, cuman dibakarnya itu roti di atas tai. Itu mungkin vitamin atau mungkin ada zat karbohidrat kah atau apa gitu. Iya. Dihirup atau dimakan itu bedanya apa? Nggak disuruh hirup Bang, disuruh makan rotinya yang dibakar di atas tai kering gitu loh. Loh, iya kan ku bilang kan, kalaupun itu ada perintah di zaman sekarang untuk dimakan atau dihirup atau bla 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 yang lain, itu tidak akan kulakukan gitu loh. Walaupun itu perintah. Yang namanya perintah Tuhan itu tidak pernah mengatakan hal yang seperti itu. Jadi itu ada tulisannya ya itu aku nggak tahu. Hah? Yang tadi itu bukan firman Tuhan rupanya. Ya kalau menurut Bang Juma itu firman Tuhan yang benar yang diturunkan dari Tuhan Sang Maha Pencipta, kata-kata seperti itu ya aku sangat menghormati, tetapi secara diri saya secara pribadi Tuhan tidak pernah berkata atau memerintahkan tulisan-tulisan atau kata-kata yang tujuannya yang seperti ada di dalam itu. Intinya seperti itu kalau secara saya pribadi. Iya. Salam. Saya bisa jelasin. Ya, silakan. Makan roti artinya kita
makan yang enak-enak. Tapi Kalau dimakan makan- di atas teh kering. Tai kering itu kita seperti dilukai orang, kita harus makan. Iya. Ya, dihina, dilukai seperti Yesus salib kan, Buangnya. dia tetap berkorban. Dia menyayang manusia seperti itu. Kita harus ditampar kiri, kasih tangan iku pipi kanan. Oke. Inilah kasih Yesus. Lah Yesus pula dia dikorban sana. Gak ada hubungannya. Yesus berkorban tuh manusia supaya kasih Ini sayang. tai kering, Pak. Enggak ada, Iya, enggak ada itu bahasa Yesus. peribahasa. Kok peribahasa? Anda pula? tidak mengerti peribahasa. Oh alah, yang kayak gitu dibilang peribahasa, perintahnya bakar Oke, lah, oke. makanlah. Yang itu. Matius ayat 4. Bacakan. Apa? Bacakan yang itu. Matius tadi. Penyesat setelah Yesus. Oh, pindah tema nih. Enggak mau Ya, lagi makan sesuai roti. judul. Oh, sesuai judul. Kirain masih mau Oke. bahas tai kering. Iya, silakan Bang, silakan. Matius 7, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Nabi palsu datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Anda percaya ayat ini? Saya percaya tidak? saya percaya itu tertulis di kitabnya orang Kristen. Oke. Percaya Iya. kan? Ya, Oke, itu palsu kan? Ya. Eh, Kita anggap mati palsu dia. ya. Loh, Ya. jadi palsu, Pak. Kenapa bisa jadi palsu? Menurut Anda kan palsu. Di mana Yesus sih pernah palsu. mengatakan? Yesus palsu kan yang datang. Bukan. Anda mengatakan asli atau palsu? Dalil itu mengatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang Oke. kepada kamu. Kamu di situ siapa? Oke. Palsu kan? Ini bukan bahas tai kering lagi ya, bukan ya? Oke. Anda percaya ayat itu atau tidak? Saya percaya itu tertulis di dalam kitab saudara, makanya saya Percaya baca. kan? Percaya kan? Iya, percaya itu Coba tulisan di baca dalam. yang 13-14. Apa yang dikatakan di sana? 13-14. Anda baca dulu. Loh, gimana sih? Ini kita jangan Oh iya, nyebrang. iya saya Jangan tahu. nyebrang. Anda takut kan orang Islam pada pindah. Kata orang Kalau kata tahu orang itu. kata orang Kristen. Baca aja. Kata orang Kristen, jangan nyebrang. Jangan nyebrang ke perikop lain. Itu kan bukan perikop yang sama. Ini awal perikop nomor 15 sampai data nomor 23 gitu loh, Bang. Ini efek roti kering ini tadi nih, jelai roti kering tadi kayaknya. Ayolah Bang, jujur aja Bang. Kita ganti aja mungkin Bang Zuma ya, Bang Bopi nih. Nanti ngalur ngidul nanti kemana-mana. Mungkin ada Kristen lain yang lebih. Bang Bob, Berani mute kan? dulu, Bang. Bang Bot, Ya. Bang Bot, mute Yang dulu, Bang. terakhir 14 itu kan Injil adalah penyelesaian terakhir dunia. Siapa yang mengikuti Injil dia yang selamat. Oke? Jika Anda percaya ayat 7, Anda Ngomong apa Pak? Izin saya turunkan aja ya, karena jangan sampai membuat malu para pendeta di bawah yang lagi menyimak. Goldian itu doubling itu. Oh iya, sorry. Oke, ada Bang Hen, Bang Jackson, Kebinirin, Jericho kan sudah. Silakan dibuka mute-nya yang 3 orang yang baru naik ini. Jackson, Kristen, agamanya? Kristen Bang. Oke, di mute dulu saudara. Bang Hen, monitor Bang Hen. Bang HM, agamanya? Bang HM. Kristen. Oke, di mute dulu Bang ya. Ada Bang Kebinirin. Ini yang lama atau yang baru nih? Silakan dibuka mute-nya Bang. Ya, selamat malam Bang. Kristen Bang? Ya, Oke, kita naikkan teman-teman Kristen yang lain, mungkin 1 orang lagi kalau ada teman-teman Kristen. Kita siapkan 1 kursi untuk teman-teman Kristen lagi. Goldian mungkin bisa dibantu naikkan 1 orang, saya 1 orang. Oke, Bang Fandi. Yuk teman-teman noten yang mau multi guest naik ya, bisa bertanya sepuasnya, tapi dikhususkan kepada tema yang kita usung ya. Silakan mungkin sambil menunggu Bang Jackson dulu. Selamat malam Bro Jackson.
Ada yang Selamat usulkan malam, tema Bang. tai kering, janganlah. Ngapain bahas tai kering subuh-subuh? Malam-malam. Oke, selamat malam Bang. Silakan Bang Jackson. Selamat malam Bang Juma. Ya. Iya, itu judulnya tentang penyesatan setelah Yesus ya Bang. Silakan Bang Jackson. Iya Bang. Ini Bang. Tadi penjelasannya tentang penyesatan setelah Yesus. Maksudnya? Ada penyesat yang datang setelah Yesus yang dinubuatkan oleh Yesus itu sendiri gitu loh. Nah. Jadi pertanyaan Abang? Pertanyaannya, siapa yang datang kepada murid Yesus yang dimaksud sebagai nabi palsu tersebut? Siapa datang ke murid Yesus? Iya. Ya nggak ada Bang. Kan tinggal mereka yang menjalankan semua perintah Allah, semua perintah Yesus. Berarti nubuat Yesus itu tidak tergenapi ya? Kenapa nggak digenapi Bang? Kan udah digenapi. Berarti ada yang datang kepada murid Yesus. Nggak ada lagi yang datang Bang. Murid Berarti Yesus tidak itu tergenapi. tinggal mengajari, tinggal ibaratnya mengajari apa yang Yesus ajari kepada mereka. Nah, jadi apa yang ibaratnya dalam firman itu, itulah semua yang diajari para muridnya ke umat-umat yang percaya kepadanya. Enggak dong. Kok enggak dong? Yesus mengatakan begini, ya. Sorry ya, saya sambil chat. Yesus berkata, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, nyamar seperti domba, tetapi mereka adalah serigala yang buas. Jadi perkataan Yesus agar waspada murid-muridnya ini, sebab akan ada nabi palsu datang kepada muridnya. Nah, tergenapi nggak itu? Kan mereka bilang kan waspada Bang. Kan Tuhan Yesus bilang waspada. Waspada. Iya udah. Waspada artinya ibaratnya berjaga-jaga. Berarti kalaupun ibaratnya tidak ada datang kepada mereka, berarti mereka udah waspada. Lah, buktinya ada atau tidak ada? Ya nggak ada lagi nabi-nabi palsu lagi, kecuali orang yang membawa ajaran Tuhan Yesus, tapi dia menyimpang. Oke, dengarkan. Kalau Anda mengatakan tidak ada, lalu kenapa buahnya ada? Siapa buahnya, Bang? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Dari mana buah ini muncul? Bang, kan udah dibilang Tuhan Yesus juga. Kan udah kalau dalam berdoa pun Bang, Abang pun ibaratnya kalau berdoa, kamu ibaratnya minta kesembuh, apa orang minta berdoa sama Abang, pasti Abang bawa nama Allah juga kan Bang? Saudaraku, Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, yang menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau dapat melihat mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Pertanyaannya, ada nggak buah itu? Enggak. Ada nggak dibilang Yesus seperti itu, Bang? Ada. Di mana? Matius yang tadi, Matius 7. Nomor 21, 22, 23. Buah daripada nabi palsu itu adalah pengikutnya memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namaku. Itu buah dari nabi palsu itu. Kata Yesus kepada muridnya, waspadalah kepada nabi palsu tersebut. Tanda-tandanya lihat dari buahnya. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Gitu saudara. Nah inilah saudaraku Kristen,
Kami hadir di sini untuk membantu kalian paham tentang Bible. Silakan. Bukan, abang yang bilang itu kan hal terakhir, Bang. Hal penghakiman. Iya. Coba baca dulu satunya. Enggak, baca dulu. Abang bilang kan Matius. Coba Anda yang baca. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku. Apa seruannya? Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Nah, sekarang permasalahannya adalah keturunan siapa nanti yang bertemu Yesus dan melakukan itu? Keturunannya umat Islam atau keturunannya orang Kristen yang akan bertemu Yesus dengan memanggil Yesus Tuhan? Itu polanya. Kenapa dibilang kayak gitu, Bang? Karena antena parabolanya rusak. Ibaratnya setiap orang ibaratnya berdoa memanggil namanya untuk menyembuhkan orang lain, tetapi dengan sifatnya tidak sama, dengan tidak mengikuti ajarannya. Banyak tidak begitu. Anda nggak pernah belajar Bible begitu, Bang. Saudaraku, belajar Bible, Bang. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Untuk menentukan siapa nabi palsu itu, lihat muridnya. Muridnya memanggil aku Tuhan, bermukjizat, mengusir setan, bernubuat pakai namaku. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid-murid Yesus yang pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus? Itu siapa itu, Bang? Kalau pengikut Nabi Muhammad, mustahil. Satu, pengikut Nabi Muhammad sendiri tidak pernah ketemu dengan muridnya Yesus di abad pertama. Kedua, pengikutnya Nabi Muhammad tidak memanggil Yesus Tuhan, tidak bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Nah, sekarang itu semua dilakukan oleh orang Kristen. Berarti nabi palsunya siapa? Mana ada nabi palsu? Nabi palsunya, Bang? Berarti bohong Yesus. Apakah dengan mengatakan gini, Yesus bohong? Bang, apakah dengan ibaratnya membawa nama Yesus dibilang nabi, Bang? Bukan. Orang yang memanggil Yesus. Udah gini. Kan betul. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, itu adalah ajaran nabi palsu. Ajaran yang diajarkan oleh nabi palsu tersebut. Kata siapa? Kata Yesus. Sekarang pengikut siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus? Pengikut siapa, Bang? Ke-12 murid ini kan itu, Bang. Apa? Ke-12 murid Yesus menyembuhkan orang lah, menyembuhkan dan mengajarkan kepada umat yang percaya sama dia. Kalau murid Yesus itu tidak nyamar domba karena mereka memang Bani Israel. Iya, Bang. Yang disebut domba itu Bani Israel. Di luar Bani Israel tidak disebut domba. Domba itu tahu, Abang, domba itu apa, Bang? Tahu, itu adalah gelar bagi Bani Yakub. Dalilnya gelar bagi iya. Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut dengan domba adalah Bani Yakub. Anda Bani Yakub. Anda Bani Yakub. Ya, kami keturunan dari Yakub. Keturunan dari Abraham. Maaf ini. Iya, keturunan. Maaf ini ya. Anda dari Anda dari suku mana? Anda dari suku mana? Saudaraku, Anda dari suku mana? Dari suku Batak, Bang. Mana ada keturunan Yakub dari Batak? Gini loh, Bang. Alamak, ini nyamar-nyamar kan? Ketahuan kan? Nyamar. Loh, Anda bukan Bani Yakub. Anda bukan Bani Yakub. Anda mengatakan Anda Bani Yakub. Berarti Anda adalah orang gini, Batak. Bang. Anda orang Batak ngaku-ngaku Bani Yakub. Gini. Berarti Anda serigala. Apakah Bani
tahu nggak Anda ibaratnya itu domba tersesat itu apa? Domba tersesat itu adalah Bani Yakub yang meninggalkan hukum Elohim. Apa artinya, Bang? Saudara, baca Yeremia 50:17 yang disebut domba adalah Bani Yakub. Yesus bertemu dengan bukan Bani Yakub. Tertulis di mana? Matius 15. Kepada yang bukan Bani Yakub, Yesus gelari apa? Anjing, Bang. Tahu, anjing. Bang, Bang. Tahu nggak, Bang? Domba itu kan, domba tersesat itu kan yang tidak percaya kepada Allah, Bang. Bukan, bukan hanya itu, saudara. Yang disebut domba. Enggak, betul nggak? Dengarkan dulu. Dengar dulu, betul atau enggak? Tinggal jawab, betul nggak? Betul. Ya udah. Kalau orang yang nggak percaya sama Allah tidak ikut mengikuti ajarannya, ya udah dia domba tersesat. Saudara. Jadi salahnya di mana? Saudara, dengarkan saya dulu. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Dalilnya Yeremia 50 nomor 17. Iya, artinya tahu nggak, Bang? Nggak artinya sebenarnya, Bang. Apa nggak artinya domba tersesat itu, Bang? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya orang yang tidak percaya, tidak percaya kepada Allah. Yang Daud disebut, percaya nggak? Yang disebut domba sesat itu Bani Israel, Bani Yakub. Berarti Anda nggak paham, Bang. Kalau Kristen itu Bang Juma kurang ngerti mungkin. Sabar, saudara. Kalau Kristen berarti itu Anda nggak paham. Saudara, sama dengarkan kayak gini, saya. Bang. Bentar Bang Juma. Bang Juma. Kalau memang Bang Juma tahu penyesat setelah Yesus itu siapa? Yang mengajarkan Anda mengikuti ajarannya, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan dan bermujizat, itu siapa? Itulah dia pelakunya. Sekarang saya tanya Bang Juma, ini kan tema Bang Juma, penyesat setelah Yesus. Itu siapa? Yes. Itu siapa? Dari mana Bang tahu? Dari buahnya. Dari buahnya. Siapa? Memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Sekarang yang saya tanya, ini kan tema Bang. Ya iya, makanya saya tanya, dari buahnya kita bisa tahu siapa penyesatnya, apa buahnya. Memanggil Yesus Tuhan. Itu siapa? Soalnya dalam ajaran kami tidak ada penyesat. Loh, dari buahnya. Dari buahnya Yesus katakan, dari buahnya kau mengenal mereka. Mereka apa? Memanggil Yesus Tuhan. Pertanyaan saya, itu agama mana yang memanggil Yesus Tuhan? Tapi bukan orang Yahudi. Agama mana? Bang Juma, agama mana, Bang? Dalam ajaran kami, di situ tidak ada penyesat. Ya, itu menurut lo. Kecuali menurut Yesus. Penyimpangan. Itu menurut lo. Tapi menurut Yesus. Iya, karena kami tidak ada penyesat, Bang. Kecuali lari penyimpangan. Yesus berkata kepada Bani Israel, waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Tahu nggak, Bang, waspada itu apa? Makan roti gulai yang dibakar di atas tai kering manusia. Itulah yang disebut waspada. Ibaratnya, Bang. Saudara, Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tapi sebenarnya dia adalah serigala yang buas. Yesus mengatakan di dalam Matius 15 nomor 24, dia diutus hanya untuk kepada domba. Matius 15 nomor 25-26, di situ orang di luar Yahudi disebut guguk atau asu. Itu kata Yesus. Menurut Paulus, pengikutnya disebut Paulus dengan peribahasa anjing dan juga peribahasa babi. Itu diterangkan Paulus di mana? Diterangkan kemudian di kitab, bukan Paulus, tetapi Petrus, menurut Petrus. Tapi kitab Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus itu terindikasi tulisan Paulus. Di dalam 2 Petrus 2 disebut orang Kristen itu sebagai anjing, sebagai babi. Silakan Anda baca kitab saudara. Jadi kalian itu bukan domba. Kalian itu menurut Paulus dan Yesus adalah
adalah ya pikirkan sendiri, saya nggak mau jawab. Baca aja kitab Anda, saudara. Oke. Bang Edi Manurung dari tadi ini minta naik, silakan dibuka mute-nya Bang. Ada hal yang pengen ditanyakan kali, karena dari tadi pengen naik. Bang Edi Manurung, silakan. Edi Hon. Ya, sebentar Bang. Mute-nya dibuka. Oke, ini ada Bang Hen sama Kebinirin ini. Kebenaran silakan Kebinirin. Thomas Solang. Lanjut saya yang lain sebentar dulu Bang. Oke, di mute dulu kau. Kebenaran lain ini Bang Zuma. Bukan yang kebenaran yang on. Silakan, saudara. Waduh, signalnya juga merah beliau ini. Dan umum Prakatuak. Masolang generasi. Oke, yang lain teman-teman Kristen, masih ada 2 kursi disiapkan untuk teman-teman Kristen nih. Ya, ada hambatan. Oke, silakan Bang Edi Hon. Nyalakan Bata kau lah. Ya. Bata kau lah. Gimana Bang? Bata kau. Iya, Bata Bang. Oke, Ito. Lanjut Bang Zuma, ada Ito ini. Edi Hon. Saudara Ito. Di sini membahas agama Bang ya? Iya. Ya, ini yang tema kita apa malam ini Bang? Yesus setelah penyesat. Yesus setelah penyesat. Penyesat setelah Yesus. Oh, sorry, terbalik. Penyesat setelah Yesus. Iya. Iya. Coba dijelaskan dulu Bang, kayak mana itu? Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada nabi palsu yang datang kepada muridnya, nyamar seperti domba tapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Nyamar artinya gini, ada bukan murid Yesus yang nyamar-nyamar murid Yesus, gitu loh. Menurut saudara, ketika Paulus ini hidup dan juga ketika Yesus ini hidup, adakah Paulus ini menjadi murid Yesus? Ya gitu Bang ya? Iya. Jadi yang kesimpulan abang yang disesatkan siapa gitu Bang? Disesatkan oleh nabi palsu. Nabi palsunya datang menyamar seperti domba. Pertanyaan saya, adakah Paulus ini murid Yesus? Kalau dia bukan murid Yesus, tetapi mengaku kemudian sebagai murid Yesus, maka dialah si penyamar domba tersebut. Padahal dia serigala. Belum ada. Apa yang belum ada? Yang belum ada yang menyesatkan gitu Pak. Murid Yesusnya saudara. Oh, murid Yesusnya yang menyesatkan gitu. Murid Yesus yang disesatkan, yang didatangi oleh nabi palsu, yang didatangi oleh serigala yang menyamar domba, gitu loh. Belum ada Bang sampai sekarang. Mati meja. Jadi yang datang kemudian kepada murid-murid Yesus, mengaku sebagai murid Yesus, ketemu Yesus di padang gurun, itu nggak ada. Nggak ada Bang. Berarti Yesusnya bohong. Bukan bohong, tapi karena belum ada. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan belum ada, sementara buah-buah dari nabi palsu itu, penyesat itu sudah ada? Di mana dituliskan ada Bang? Ya Kristen inilah buahnya. Oh, itu Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang bermanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu Yesus? Yesus berkata, pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ya. Nah, siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Itu siapa? Ya semua umat itu ya, yang keturunan Yesus ya, kan mengandalkan nama Yesus Bang. Nah, keturunan Yesus tidak punya istri, nggak punya anak.
Katanya gitu. Sekarang dia punya keturunan. Iya, yang betul. Semua Umatnya, orang Bang. Kristen, semua orang Kristen, gitu ya. Nah, berarti yang diusir Yesus siapa? Yang diusir ya setan, Bang, iblis. Berarti Anda mengatakan Kristen ini iblis? Ya enggak lah, Bang, kan pengikutnya, Bang. Lah, kan kata Yesus, tanda-tanda dari buah nabi palsu itu memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Itu siapa itu yang melakukan hal tersebut? Enggak, Bang Juma. Pakai namanya begitu. Iya, siapa yang mengusir setan pakai nama Yesus? Ya semua keturunannya, Bang, semua itunya yang mengikuti dia. Semua Kristen kan? Ya semua yang mengikuti lah, mulai dari Iya. Katolik, Kristen, semua, Bang. Ya, bagus. Ya, itu kesimpulannya. Anda sudah menjawabnya. Ya, Masya Allah. Terima kasih Anda jujur. Dah. Jadi, kami harus menghindari Kristen karena ternyata Kristen ini adalah buah dari nabi palsu, kan gitu, Bang. Itu Nah, kan kami juga, abangnya. saudara sendiri yang Bukan mengatakan tadi. kesimpulan Yesus itu, Bang. Lah, Anda sendiri yang mengatakan tadi, Katolik, Kristen, Protestan semuanya. Loh, Iya, bukan semua saya. mengikuti Yesus, bukan berarti nabi-nabi palsu, bukan, kan mengikuti dari Alkitab itu, Bang. Kita Di mana? bikin Di pasal mana? baru gitu, Bang. Sekarang Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Orang yang memanggil Yesus Tuhan bernubuat mengusir setan, kata Yesus, aku tidak mengenal kamu. Kamu adalah pembuat kejahatan. Nah, bisa aku Begitu, saudara. nanti kalau aku nggak ngomong, saya diturunkan diam-diam gitu loh. Dulu ada teman Kristen yang ngomong itu, gantian dulu Lagi, kau. Bang. Nanti aku lanjutkan, Bang. Oke. Oke, Bang Edison di mute, Edihon di mute dulu. Silakan kebinirin. Ya. Maksa kali kau. Iya, aku apa tadi kan diturunin gitu. Aku belum ngomong apa-apa, langsung diturun. Ini gini kan, ini sesuai tajuknya di atas itu, penyesat setelah Yesus. Yang dimaksud Bang Juma itu setelah Yesus itu siapa penyesat? Dari buahnya kita dapat melihat mereka. Iya, dari buahnya seperti apa? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Ini sebenarnya nggak jelas, Bang. Yang gimana Ini berarti yang pengikut Yesus ini yang nabi apa murid Yesus yang murid Yesusnya didatangi nabi palsu. Ngaku-ngaku murid Yesus, tapi bukan murid Yesus. Pertanyaan saya, pernahkah Paulus ini jadi murid Yesus? malah muter-muter kalau begitu, Bang. Muter ini. Berarti maksud Abang berarti Paulus. Coba kau baca di situ apa perkataan Paulus di situ. Coba baca di situ. Jangan ke Paulus dulu, jangan ke Paulus dulu. Yesusnya dulu. Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar domba, tapi sebenarnya dia adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan dari buahnya kau mengenal mereka, apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pertanyaan saya, siapa yang bermujizat? Siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Iya, itu kan gini, Bang. Nah, itu menyebut nama Yesus itu kan penerima firman, bukan berarti kami itu kan percaya bahwa Yesus penerima firman. Jadi kami itu wajar untuk menyebut. Kalau iya, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan apa wajar atau tidak wajar? Siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus itu siapa? Pengikut Yesus lah. Nah, kalau pengikut nabi palsu, nggak ada. Nah, itu nubuatan Yesus gimana ceritanya? Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, yang datang kepadamu nyamar domba, tetapi dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau dapat mengenal mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka.
enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Pertanyaan saya. Tapi kami itu yang percaya, Bang, itu antara Yesus dan yang Yesus sebut nabi, Bang. Kalau kami itu cuma tahunya Yesus gitu. Tapi Yesus tidak mengajarkan kami itu ini yang itu, nggak ada. Kok jadi kami? Emang situ muridnya Yesus? Kok jadi kami? Loh, kami kan kalau kalian pengikut, kalian tidak jadi Kristen. Nah, berarti Yesus ini maksud Abang Yesus itu apa? Yesus itu adalah Yudaism, mengajarkan murid-muridnya menjalankan hidup, melaksanakan Torah dalam kehidupan mereka. Kok jadi Kristen pula? Iya, Taurat yang seperti apa yang diajarkan Yesus? Taurat yang datang kepada Nabi Musa, saudara. Sekarang permasalahannya adalah Yesus meminta kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada nabi palsu yang datang menyamar murid Yesus. Pertanyaan saya, Paulus ini murid Yesus atau bukan? Bukan. Nah, jadi yang mengutusnya menjadi rasul siapa? Yang mengutusnya menjadi rasul. Kalau itu saya tidak tahu itu. Tapi kalau bilang murid Yesus bukan. Sudah terjawab bukan? Berarti ketika Paulus mengatakan aku adalah rasulnya Yesus, aku adalah rasulnya Yesus, itulah yang dibilang nabi palsu, Bang. Nah, berarti nabi palsu. Siapa nabi palsunya? Paulus nabi palsunya. Itu saudara. Iya, kalau secara kata itu yang lengkap-lengkap gitu kan gitu aja jawabnya. Paulus nabi palsu dia. Sebab dia kan bukan murid Yesus. Kenapa dia mengatakan dirinya Tuhan, pengikut apa segala macam? Kan ini kalau aku lihat dari sini berarti ini yang menyesatkan Paulus, bukan Yesus. Kebenaran kok dilawan. Tapi ngomong-ngomong, Anda dari sekte mana? Anda dari sekte mana? Sekte kayak gimana itu? Anda Katolik atau Protestan? Protestan saya. Oh, mantap. Berarti nabi palsunya tadi siapa? Paulus. Kalau menurut Abang siapa, Bang? Ya, biar yang lain biar tahu gitu. Ya itulah tadi yang. Kalau kan Paulus ini disebut, padahal Paulus ini bukan murid Yesus. Ya. Berarti nabi palsunya siapa? Paulus dah. Siapa lagi? Iya, memang Paulus ini memang gimana gitu. Memang mereka itu gak ada campur mengaut gitu loh. Ya. Ya. Kalau dibilang Yesus memang gak terima saya. Kalau dibilang Paulus itu memang dia itu penyesat. Itulah penyesatnya. Penyesat setelah Yesus. Setelah Yesus penyesat itu Paulus lah itu. Nah itu dia. Ini baru. Ini baru Kristen yang betul. Gitu. Iya, gitu. Saya nggak mau. Ini kebenaran, nggak mungkin salah namaku ini. Iya, betul. Makanya tadi saya dikasih turun itu, Bang. Memang aku kok saya diturunin belum apa saya cuma menghargai yang lain itu, makanya aku nggak banyak ngomong gitu. Makanya aku dengar satu-satu gitu. Nah, saudara J, ya, cobalah lihat saudara kita dari Protestan itu baru Kristen yang betul, jujur dia. Gitu kawan. Ini baru dari mananya? Itu diakui kalau yang nabi palsu itu Paulus. Jai, kamu tadi waktu aku bicara, kamu itu dengar nggak? Abang diam, Abang. Biar si Abang ini yang bertanya, saya nekat yang nyata. Iya. Ini Jai ini mau bertanya, cuma apa bertanya sama saya atau sama siapa gitu? Tanyalah pada Edis TV.
Di sini nggak ada EDTV. Udah nyasar kita punya kepercayaan, yang palsu kita pakai, yang asli kita buang. Ini masalahnya. Nah, sekarang kamu mau nanya Bang Suma apa mau nanya saya gitu loh, biar aku tunjukkan jalan kebenarannya. Keren. Gitu loh. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Tuh. Ya, silakan Saudara J. Dari suku mana? Dari Benyamin. Naftali, Benyamin, Yusuf, Yehuda, atau yang mana ini? Saya dari Lewi. Keturunan Yehuda. Oh, Yehuda. Ya. Masya Allah. Iya. Masih ada keturunan Yehuda ternyata. Nah, ini dia, ini jangan sampai kok keturunan, jangan sampai kok salah-salah. Dan kok masih mahal, saya hajar dia nanti. Biasa serigala. Hajar toh. Nah, iya itu lah. Ya kita nanti baku hajar, nekat yang nyata. Serigala nyamar domba gitu kan ya? Iya. Bagaimana, Abang? Mungkin Bang. Coba diskusi aja dulu sama Bang saudara. Zuma bertanya-tanya boleh. Jai, kau mau tanya aku apa? Nah, sekarang kalau kamu tidak bertanya, aku yang bertanya lah, Jai. Jangan buang waktu terlalu lama. Yesus itu Tuhan apa bukan? Jai. Yesus Tuhan apa bukan? Ya. Apa yang ya-nya apa menurut itu? Bukan kamu? Apa enggak? Hah? Apalagi Bang Suma yang tanya. Ya kan pertanyaan kamu, Yesus Tuhan atau bukan menurut kamu? Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan kalau menurut saya. Nekat yang nyata. Nekat yang nyata. Coba kau jelas. Kamu ini kau nekat yang nyata jawabnya. Saya tanya kamu jawab. Yesus itu Tuhan apa bukan? Macet saudara-saudara. Bang Zuma jawab. Macet saudara-saudara. Gak pantas aku tanya Bang Zuma, kamu Kristen, aku Kristen. Sekarang aku nanya, soal kita ini beda satu induk terus beda jalan, ini masalahnya. Nah, sekarang aku nanya, Yesus itu Tuhan apa bukan? Kalau bukan bilang bukan, kalau ya bilang ya aja. Gitu kok, simpel kali jawabanmu ini, kok nggak bisa jawab sih? Kamu bertanya, kamu Kristen. Kamu tanya, kamu bertanya, saya kembalikan ke kamu. Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Keren, Masya Allah. Apalagi? Bukan. Nekat yang nyata. Iya, aku nekat yang nyata, tapi aku benar kok. Benar. Saya yang tertulis di Alkitab pun dia seorang manusia yang diutus. Kenapa kau bilang Tuhan? Nah, macet dia. Macet. Itu jangan coba-coba gitu loh. Benar, yang salah, macet gitu. Nggak usah yang salah dipertahankan, mau jadikan suatu kebenaran, itu nggak boleh. Ini diajarkan untuk menjalankan kebenaran saja gitu. Jangan dipertahan-tahankan gitu. Iya. Ini Oten gimana? Inilah kadang-kadang Oten yang lain ini ketawa sama yang lain-lain ini karena ini. Kau juga masih Oten. Kau juga masih Oten kau. Kamu Oten apa enggak? Kau masih Oten. Iya, saya masih Oten. Iya, sekarang masih Oten. Nah, sekarang nanya Pandi kamu Islam apa? Islam saya, kucek ya. Oh, nah ini mau gimana? Aku mau tanya kamu ini. Bisa. Panda, diam dulu kau kebinirin. Oke. Panda, agamanya apa Panda? Kristen atau Muslim? Bang Koldian masih Islam. Saya Islam saya. Bukan Bang. Naikkan 2 lagi biar aku sapa. Aku pakai monitor. Koldian monitor. Masih di jalan Gurunda. Perjalanan luar kota Gurunda. Lanjut Gurunda.
Dinda Goldian monitor dulu ya, saya bikin kopi dulu ya. Baik. Oke, teman-teman Noten, aku gantiin sejenak Bunda Zuma. Silahkan yang ingin naik diskusi kita sampaikan. Kebenaran, kenapa kok masih tetap mau jadi Oten? Sekarang kamu nanya aku gitu. Yup. Oke. Kamu mau nanya setan? Kita tidak boleh begitu, nggak boleh bawa setan ya. Ya. Kalau Muslim ngaku Muslim lah, jangan. Saya Kristen Protestan sudah dibaptis. Oke. Ya. Tapi kenapa kok masih mau jadi Oten? Ya jadi Oten memang itu. Kalau aku jatuh di satu pohon, nggak mungkin aku pindah ke lain pohon, nggak ada buah yang pindah-pindah. Kalau udah jatuh di pohon itulah, dia nggak mungkin pindah tanpa dikasih pindah. Kamu masih percaya kalau Yesus itu Tuhan? Saya tidak percaya. Saya tidak percaya itu kalau Yesus dibilang Tuhan. Sedangkan yang tertulis dalam Alkitab pun Yesus itu anak utusan. Dia lahir dari rahim manusia. Yang melahirkan Yesus itu manusia. Nah, lalu siapa Tuhannya Yesus berarti? Allah Bapa. Allah Bapa luar biasa. Itulah kadang-kadang saya kalau Oten yang lain, kalau berdoa itu nggak usah lah bilang ini segala macam. Bilang aja, Bapa di surga, Mama di bumi. Karena Mama di bumi melahirkan manusia. Nah, gitu aja selesai, simple. Jadi syarat menjadi Islam itu kurang satu kebenaran ya. Yang pertama, you sudah percaya satu-satunya Tuhan, yakni Tuhannya Yesus, dan tinggal satu, terima Nabi Muhammad, udah selesai. Tapi belum terima Nabi Muhammad ya, kebenaran. Aku belum pernah belajar seperti gitu. Cuman sebenarnya aku mau belajar ini tentang Al-Quran, Bang. Cuman kalau cuman belajar tema terjemahan aja, terus nggak tahu bahasa Arabnya, orang ketawa gitu loh. Ini kok langsung kok nggak ada Arabnya, ini gimana gitu. Malah saya gimana? Aku mau belajar Arabnya ini susah kali gitu. Makanya saya itu ini gitu, kapan ku mengetahui ini? Di terjemahan aku sudah pintar, tapi di Arabnya itu rumit, tekandas, macet di situ, Bang. Masalahnya. Ya mungkin gini, Bro. Perjalanan menuju Islam itu proses yang panjang ya. Kita tidak hanya sekedar tahu luarnya, tapi kata Allah masuk Islam fisul kafah. Dengan segala keseluruhan. Iya, nah, itu harus perlahan. Tapi gini. Tapi gini. Bentar, Bro, kebenaran. Allah menekankan kepada kita, wala tamutuna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu benar-benar dalam keadaan muslim. Takutnya di kemudian hari umurmu itu tidak lebih panjang daripada harapanmu dan kamu meninggoy dengan cara tapir finnan nari jahannama khalidina fiha abada. Al-Bayyinah ayat 6. Tempatmu di neraka. Padahal tinggal satu langkah saja, satu step saja, supaya kamu termateraikan oleh hadis Nabi 7280, barang siapa yang mau masuk surga dan mengakui aku, akan dijanjikan surga. Jangan sampai, Bro. Silakan, Bro. Aku nasihat aja ya. Itulah. Iya. Aku itu mau memang walaupun merasa yang kuanggap benar, tapi juga masih ada kurangku gitu. Makanya jalan kebenaran yang sebenar-benarnya ini belum belum dapat arah-arah pertanda-pertanda gitu. Oke. Ya. Tapi singkatnya intinya udah dapet ya. Percaya Allah satu-satunya Tuhan dan Yesus yang diutus oleh Tuhan yang benar, betul? Iya. Yang terakhir, Bro. Jalan yang terakhir. Kamu percaya nggak Nabi Muhammad itu nabi setelah Yesus dan penutup para nabi? Itu belum aku belajar di situ, aku tidak tahu. Oh, oke, siap. Belajar lebih dalam ya. Kalau ada apa-apa tanya ke kita. Sering masuk-masuk komal muslim ya. Kasihan umurmu nanti kalau nggak lebih panjang dari harapanmu ya. Nggak usah bawa umur. Nggak boleh kita.
Iya. Nggak apa-apa, bro. Kalau petunjuk jalan itu nggak boleh. Enggak. Gini. Setiap saat kita harus mengingatkan umur seseorang. Misal, you ngingatin umurku, nggak apa-apa, silahkan. Atau mungkin aku besok ketika pergi kerja meninggal, ya nggak apa-apa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu ya, sudah biasa di Islam. Kita saling mengingatkan agar apa? Inti pesannya apa? Kita cepat-cepat bertobat. Itu ya, bro ya. Oke, teman-teman yang oten, kita diskusi sama teman-teman yang oten ya. Ini juga ada oten yang mungkin cukup biblikal, cukup alkitabiah ya, yang percaya satu-satunya Tuhan Bapa yang di sorga. Luar biasa. Coba teman-teman oten yang di bawah multi-guess ya, multi-guess dan typing. Aku oten Bang Goldian gitu ya. Kalau boleh tahu gerejanya di mana, bro? Bro kebenaran, gerejanya di mana? Kalau boleh tahu. Aku tidak pernah pergi gereja. Karena dalam tema Alkitab yang kita pelajari, nggak ada itu ajaran suruh pergi gereja, nggak ada. Bentar. Coba kau cari di Alkitab. Biasanya kan bisa doa Bapa kami itu, bisa nggak itu? Oh, bisa karena ajaran itu disuruh berdoa, bisa. Coba. Bisa. Ya coba. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini sampai kapan aku? Ini kan bukan senang berdoa, sudahlah gitu-gitu aja. Ya udah lanjut. Panjang. Makan waktu. Ya udah lanjut, panjang. Bang Golden. Oke. Jadi pesanku di sini teman-teman, intinya kita tidak mengada-ngada. Kita tidak kenal siapa Bang Kebenaran ini sebelumnya. Tapi dia masuk dengan lantang menyatakan kebenarannya yang diimani dalam Bibelnya. Itu luar biasa. Tapi hanya satu step yang mungkin belum dapat dia terima ya. Di tes doa Bapak kami bisa, luar biasa. Ayo teman-teman Kristen yang lain, kita naik diskusi penyesat setelah Yesus yang tadi dikabarkan dalam Matius 7, Matius 24 dan begitu banyak ayat yang lain. Mana oten-oten? Aku nggak kenal otennya Bang Fandi masalahnya. Halo Bang Fandi monitor, yang mana Bang Fandi otennya Bang? Naikkan aja, nanti diturunkan kalau muslim. Karena berat kali handphoneku ini. Banyak kali yang minta permintaan, 100 orang. Asli. Aduh. Berat kali, serius. Kadang-kadang kebanyakan itu teman-teman oten, kalau saya ngomong menyampaikan kebenaran, mereka tuduhlah saya Islam lah, tuduhlah itu nyamar lah, pokoknya macam-macam lah. Aku itu dipanggil Islam, itu Islam itu nyamar dia itu. Gimana kenyataan Alkitab begitu kok cara menyampaikan? Bukan macam mereka lain. Oke, siap Bang, tunggu dulu ya. Selamat datang, selamat malam, salam sejahtera Bro Amin Rere, Bang Ari dan Bro Raska. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Oh Muslim ya Bang ya. Bro Amin Rere. Turunkan aja Bang, saya turunkan aja. Oke, mohon izin ya Bang ya, pinjam kursinya buat teman-teman oten. Bro Amin Rere, Muslim oten. Halo, oke, aku turunkan dulu ya, pinjam kursinya 4 buat teman-teman oten teman-teman. Coba multi guest lagi ya, yang oten. Soalnya yang multi guest ini banyak banget. Rendra, coba ada Rendra itu. Oh iya Bang Rendra, coba multi guest. Itu ada logo 2 orang itu dipencet supaya teman-teman di atas lagi ya. HP ku berat juga ini, HP jelek teman-teman, maklum. Sama, aku juga berat ini. Iya, aku pakai HP 2 jutaan jelek ini. Halo Bang Andika, selamat malam. Aku Bang Fandi, aku pencet multi guest ini langsung lemot. Sama, aku juga ini. Saking banyaknya. Bukan mute aja.
Sama nih, sama. Ini karena terlalu banyak yang ini kirim akses multigas. Enggak. Aku pernah ada cara tuh Bang Fandi supaya nggak lemot untuk multigas itu. Ada caranya. Oh Bang Fandi, akunku satunya masih moderator nggak? Kalau masih aku naikin pakai akun itu. Enggak, aku ada caranya Aki Goldian. Gimana? Bang Fandi. Bang Ardi. Bang Fandi, aku ada caranya. Gimana? Bang Ardi? Itu ada tanda silang di pojok kanan atas, ditekan itu. Anti lemot. Selesai dong live-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rendra Kristen ya? Maaf dia, typing di bawah. Oh iya, ada keperluan apa? Silakan Bang. Banyak di sini yang kayak saya nyamar, kayak saya penyusup. Banyak yang komen kayak gitu Bang. Mau butuh percaya kalau dulu saya Kristen? Mau dibacain apa? Pengakuan iman rasuli atau doa Bapak kami? Udah Bang, cukup. Mungkin udah percaya teman-teman bahwa Bang Rendra mualaf. Udah gitu aja biar kita naikkan teman-teman Kristen ya. Yuk doubling Goldian. Masa aku doubling? Terlalu keras mungkin. Oh iya mic-nya ya. Oke. Cek 1 2 tes. Menyatakan boleh nggak Bang ini Bang, kalau ada sebagian ini memang dibilang sesat ya gimana, dibilang emang itu bukan sih Bang. Kalau ini bener-bener Bang, di doa pengakuan iman rasuli itu dia tertera kalau Yesus itu dikatakan Tuhan. Boleh nggak saya di sini bilang ini? Loh, kok turun? Itu tanya Pak Julismen, boleh nggak Bang Fandi, siapa? Bang Rendra. Kok turun? Kok turun Bang Rendra ya? Assalamualaikum, turunkan aku. Waalaikumsalam. Mungkin kawan-kawan Muslim standby ya, standby di bawah biar tidak terlalu berat, ini banyak kali ini. Itu bukan doubling sih, kali memang Goldian. Oke. Halo, selamat malam Bro Antonius dari Kristen mana? Waduh, berat Oten takut tema ini. Ini tema yang mungkin sering kita bahas. Biasa, mereka nampak tapi saya poinnya di atas ini begitulah sudah. Kalau mereka salah ngomong, aku sendiri yang tekan gitu. Jadi mereka itu udah kenal saya, itu banyak yang tahu saya itu. Ya. Oke, Bang Kebinirin di mute dulu lah, di mute dulu. Oke, teman-teman noten ya, silahkan naik. Ini temanya simple loh teman-teman. Tinggal proses pembuktian saja. Yesus kasih klaim ini. Kalau kedepannya nanti, waspadalah terhadap penyesat dan nabi-nabi palsu. Yang menyamar seperti domba, tapi dia ganas merekam bagaikan serigala. Di hemat kami, ini aku sendiri yang katakan ya, nggak mewakili teman-teman. Di hemat kami, setelah kita kaji, itu merujuk kepada sosok manusia yang berasal dari Tarsus. Kalau kita baca data bayi biblikal. Tetapi kalau teman-teman ragu, silahkan naik bantah ini. Kira-kira gitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman naik lagi. Bang, nggak enak, soundnya kegedean. Aduh, masa kegedean? Cek 1 2. Aman ya harus. Coba Bang Fandi bawa typing Rendra. Kenapa Bang Rendra? Muslim beliau, Muslim. Kenapa mau dinaikkan ke Muslim? Kasih kesempatan teman-teman Kristen, teman-teman Muslim. Iya, udah Muslim. Bang Fandi, akunku yang Kegels itu coba Bang Fandi moderatorin, soalnya HP ku lebih enak yang satunya. Ini nih. Coba kirim permintaan, coba. Oke. Nah, itu moderatorin biar aku bisa naikin pakai HP satunya. Ini nggak lelet soalnya. Rendra ada pesan, oke. Kirim akses multigas, kirim permintaan. Udah Bang, udah aku kirim permintaan. Moderatorin aja mungkin.
Jangan dinaikkan. Ekonya kecilin bang, udah kecil teman-teman. Cek 1 2 aman ya. Gak ada yang pakai eko. Oke, sound aman ya. Moderator aja bang, jangan dinaikin biar aku bisa. Bentar, aku cari dulu, aku belum dapat. Lihat kali. Siap. Iya teman-teman, nanti kita jelek. Takutnya nanti Al-Quran juga digituin oten bang. Maksudnya? Yang pertama gini, teman-teman, di Islam itu nggak punya prinsip takiyah. Kalau kamu Islam, dilarang menyamar sebagai Kristen. Dilarang. Tetapi kalau kita balik, baca dalil mereka, 1 Korintus bab 9 nomor 20-22, mereka ketika bertemu dengan Yahudi, bertemu dengan Islam, boleh menyamar layaknya Yahudi, layaknya Islam. That's